Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali kita bicara tentang kehidupan. Sekarang saya ingin bicara tentang bisnis. Bisnis. Pak Joni ini pernah sukses dari bisnis, nak? Wah, ini kalau cerita pertanyaan seperti itu panjang, banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Sekarang saya cerita aja dalam perjalanan hidup saya, ya. Anda kalau mendengar ceramah atau petunjuk dari saya itu banyak dari pengalaman. Kenapa? Karena saya juga banyak pengalaman hidup. Saya ini aslinya orang Pariaman, lahir dibesarkan di Pariaman. Jadi waktu tamat SD saya pindah ke Kerinci, Provinsi Jambi. Di Kerinci itu saya sampai tamat SMA, SMP SMA berarti di Kerinci. Kemudian kuliah di Jambi di Universitas Jambi, jurusan peternakan. Sampai saya punya istri. Jadi saya di Jambi juga cukup lama. Kemudian bekerja jadi PNS jadi guru di Bungku Selatan lama. Ada 16 tahun. Sekarang saya di Kota Bengkulu, tapi dinasnya di Bengkulu Tengah. Dari pertanyaan tadi, saya ada yang berkesan dengan saya, yaitu saya sebelum jadi PNS atau jadi guru, saya pernah berbisnis ayam potong. Ini menarik nih ceritanya, di Jambi, yaitu sekitar tahun 95 sampai 97. Alhamdulillah saya bekerja jadi tukang ayam. Dari perjalanan itu ada yang ingin saya sampaikan yang menarik untuk saya jadikan motivasi lah. Artinya bagi Anda kalau mendengar video ini bisa dijadikan sebagai sebagai pembelajaran. Waktu saya jualan ayam potong itu terjadi juga naik turun. Akhirnya saya ambil kesimpulan kemarin, saya harus jualan di pasar. Saya jualan ayam di pasaran Soduo itu cukup lama, ada 3 tahun. Terkenal dulu. Merek, mungkin ada yang masih kenal saya. Merek ayamnya Ternak Ayam Brahma. Brahma, keren ya. Dari situ di pasaran Soduo itu saya jualan ayam cukup berat perjuangannya, ya, dari 5 ekor sampai ada 3 bulan itu nggak laku-laku. Itu beban berat bagi saya, apalagi saya sarjana, ya, tamat kuliah peternakan, jualan ayam ya sudah nggak laku-laku pula. Tapi saya terus bertahan. Saya pikirkan bagaimana cara supaya meningkat. Alhamdulillah saya melewati masa 3 bulan itu. 3 bulan mulai nampak perubahan. Wah, ini Anda tahu, dari 5 ekor bisa sampai 200 ekor per hari. Ini dahsyat. Jadi dari perjuangan itu mungkin bisa saya sampaikan beberapa hal kenapa terjadi begitu. Kenapa bisa perubahan dahsyat dari 5 ekor sampai 200 ekor per hari. Mungkin Anda bisa menjawab. Mungkin Pak Joni ganteng, jadi banyak orang yang suka membeli. Ganteng tuh ya, tapi bukan karena ganteng jualannya laku, bukan. Banyak orang ganteng lah laku. Mungkin karena Pak Joni ramah tuh iya, betul ramah. Jadi ramah, banyak orang ramah, tapi penjualannya begitu-gitu saja. Mungkin karena Pak Joni ini orang Padang. Orang Padang kan pintar jualan. Ya, orang Padang pintar jualan, tapi nggak semua orang Padang sukses. Ya, nanti saya berikan ya, informasi bagi Anda. Ini dari pengalaman itu saya ambil 2 yang dahsyat, ya, 2. Itu pengalaman untuk berjualan dulu itu yang saya lakukan, 2 yang menurut saya yang paling hebat.
Yang pertama itu pilih mitra bisnis. Kalau menurut Toke itu pilih toke yang sukses, yang kalaupun nggak sukses dia nampak, kita melihat dia itu sedang rezekinya sedang naik, sedang banyak orderan, paling sukses dia. Saya ambil itu, saya tinggalkan toke-toke atau mitra-mitra yang kecil-kecil itu, yang bangkrut. Kalau bangkrut, ikutan bangkrut kita. Jadi konsep saya adalah bermitralah dengan orang sukses, bermitra dengan orang-orang besar. Kalaupun nggak besar, lihat dia dalam kondisi rezekinya lagi naik. Saya punya kawan dulu tuh, dia hebat deh itu. Mungkin kalau dia nonton video ini nggak apa-apa, namanya Idris. Idris itu waktu itu saking dia lagi rezekinya naik, ada 4 orang yang dinaikkannya untuk dibiayai naik haji. Mertua, lanang tino, orang tuanya, bapak ibu, 4 sekaligus dinaikkan haji oleh dia. Ini luar biasa rezekinya waktu itu. Bermitra saya dengan dia, alhamdulillah saya ikut-ikutan naik. Nah ini ya kata kuncinya, berbisnis dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang maju, kita pun ikut-ikutan maju. Nah ini pertama. Yang kedua ada konsep yang saya pakai. Ketika saya beruntung atau usaha saya maju, saya ambil uangnya sedikit saja. Ingat saya waktu itu ketika mulai dari 5 ekor, kalau habis untung sekitar 5.000 lah, dia 1.000 seekor untungnya. Ya saya ambil uangnya 2.000 aja. Kalau laku 10, mungkin saya ambil bisa 5.000. Laku 20, saya ambil 5.000. Ketika itu sampai 200 ekor. 200 ekor tuh untung kurang lebih 200.000 itu. Zaman tahun 95, 96 tuh banyak itu 200.000. Saya ambil 20.000 aja. 20.000 untuk saya tinggalkan di rumah untuk biaya istri. Waktu itu saya udah punya istri. Jadi begitu terus. Jadi ketika saya untung, ambil keuntungan sedikit saja. Sisanya kemana Pak? Sisanya diinvestasikan lagi. Jualan ayam itu juga ada investasinya. Investasinya apa Pak? Investasinya itu ketika orang rumah makan itu ngambilnya banyak, itu sampai ada yang 40 kilo ngambil, tapi kadang-kadang dia utang. Makan hampir semua tukang yang jualan nasi itu utang banyak kan tuh. Jadi kita harus sanggup. Kalau kita bermitra dengan rumah makan, kita juga harus berani ngasih utang. Itu harus banyak itu. Kadang 40 kilo itu Anda bayangkan, kadang sampai 3 lapis utang dia, banyak uangnya itu. Dan kita harus mampu. Nah itulah cara saya. Jadi ketika untung besar itu saya investasikan untuk orang-orang yang mau berutang tadi, rumah makan yang berutang. Jadi saya tidak ada problem nggak bayar utang. Ketika toke atau bos saya ada tagihan, saya nggak pernah ngomong uangnya belum dibayar orang, nggak ada itu. Itu tanggung jawab saya. Toke saya atau bos saya itu tetap saya bayar lunas. Utang rumah makan atau utang-utang orang itu uang saya jadinya. Jadi itu salah satu strategi supaya kita punya mampu membayar utang. Jangan pula utang kita kasih orang utang uang toke kita tahan juga, nggak boleh. Jadi saya begitu. Jadi ketika untung, ambil untungnya sedikit saja, sesuaikan dengan kebutuhan lah. Jadi kalau saya kemarin tuh 20.000 saya ambil. 20.000 tuh udah besar itu. Seingat saya gaji PNS waktu itu sekitar 100.000 sebulan. Saya ambil 20.000 per hari. Udah lumayan besar itu. Ya. Jadi kata kunci kenapa bisnis ayam potong saya sukses? Pertama, saya ambil strategi berbisnis atau bermitra dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang hebat. Yang kedua,
saya ambil keuntungan sedikit saja. Selebihnya saya gunakan untuk investasi lagi. Yakin, apapun bisnis kita, ketika kita untung, kita ambil sedikit saja, kita investasikan, pasti besar lah itu, pasti maju dia. Karena selalu berkembang. Oke, itu sedikit pengalaman dari saya dalam berbisnis. Nanti mungkin banyak lagi bisnis yang akan saya ceritakan. Saya ini termasuk orang suka bisnis, walaupun saya ASN atau PNS, saya selalu ada usaha, selalu ada bisnis. Semoga ini memberikan pencerahan kepada Anda, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bapak Abri Joni, Guru Kehidupan.